Halo Sobat Dewari, salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Welcome back to my podcast Warisan Lisan Dharana Dewari. Bincang-bincang peristiwa sejarah yang dituturkan secara lisan. Kembali lagi dengan saya Bu Ripka yang akan memandu kalian untuk berbincang-bincang perihal warisan masa lalu. Nah, bincang-bincang kali ini ada yang menarik nih. Kita akan berkolaborasi dengan siswa-siswi dari kelas 10 generasi 46 SMAN 1 Batu yang sedang melaksanakan pembelajaran diskusi konten kreatif dalam bentuk podcast, acara gosip, dan breaking news. Terdengar seru kan? Wow! Di episode kedua ini, ada tampilan dari kelas 10-12 dengan nama Kugara yang akan berbincang-bincang tentang Kerajaan Kutai dan Tarumanegara, kerajaan pertama yang menandai masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. So, jangan kemana-mana, siapkan alat tulismu, buku catatan, snack, dan cari posisi yang membuat kalian nyaman. Enjoy your time, dan selamat mendengarkan sajian dari Warisan Lisan ini. Okay, let's go. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan angkat dan bernada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Farah dan saya Kansania sebagai host yang akan menemani kalian selama sesi podcast ke depan. Jadi di podcast kali ini kita bakalan kedatangan anak SMA yang katanya suka banget nih sama sejarah. Waduh, mereka kita sama gak sih? Silakan masuk anak SMA. Ya, kenalin aku Saudara Sosial Media. Aku diundang sini karena aku suka banget sama sejarah. Oke, saudara, terima kasih ya udah datang di podcast sebenarnya ini. Kalau boleh tahu, kenapa sih kok suka banget sama pelajaran sejarah? Aku suka banget yang namanya baca-baca tentang sejarah, terutama kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kita juga bakalan kedatangan tamu yang spesial banget sesuai dari poster yang kita post di Instagram. Tamunya itu datang dari masa lalu dan sengaja datang bukan buat kita. Oh my god! Pengen tahu siapa bintang tamu yang akan datang setelah ini? Silakan aja masuk masa lalu. Raja dari Kerajaan Kutai. Aku terkenal karena kebijakan yang telah membuat di kerajaan. Karena tadi kelihatannya Masnya ini udah spoiler tentang jati dirinya. Sekarang boleh kenal dulu nggak sih secara detail? Oke, kenalin ya. Aku ini Raja Mulawarman, Raja dari Kerajaan Kutai. Saya lahir di Makassar 12 Januari 1631. Saya adalah anak dari Asma Warman. Ya, ini foto bapak saya. Saya juga cucu dari Udunga yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Kutai. Ya, ini foto kakek saya juga. Saya adalah penerusnya. Saya adalah raja ketiga dari Kerajaan Kutai. Oke, kita mau tanya dulu Kerajaan Kutai ya. Oh, boleh tahu Kerajaan Kutai itu ada di mana sih Raja? Ya, Kerajaan Kutai itu terletak di Muara Kamal, Kalimantan Timur, dekat Kota Tenggarong. Tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Wah, jauh banget ya dari sini. Aku juga pengen nanya-nanya nih ke Saudara, karena Saudara juga banget sama pelajaran sejarah, terutama di Kerajaan Kutai.
Siapa tahu sebenarnya tahu ya jawaban ibu saya ini apa sih salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai? Ada kerajaan Kutai memiliki peninggalan yaitu prasasti Iva. Iva sendiri memiliki ciri khas yaitu tulisan aksara Malawa dan prasasti. Ini adalah tubuh candi yang dengan ukuran bujur 1 meter. Wah, keren banget ya peninggalannya juga nih sama Samudran. Kerajaan Kutai itu berdiri dari kapan juga di mana? Apa sih alasan berdirinya kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-4 Masehi di Muara Mahakam, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Alasan berdiri kerajaan Kutai ini yaitu adanya perkembangan masyarakat dan kemudian bentuk struktur politik pemerintahan yang lebih terorganisir. Wah, jadi itu ya alasannya berdirinya kerajaan Kutai. Tapi dibalik kerajaan Kutai itu, rupanya Kutai itu udah beruntung raja. Gimana sih raja ini? Masa kerajaan semua itu bisa beruntung? Apa sih alasan berdirinya kerajaan Kutai? Dia pikir gampang ngurusin kerajaan. Kutai itu untuk disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pelemahan pemerintahan pusat, perubahan politik, dan mungkin juga faktor internal seperti konflik politik atau peruntuhan ekonomi. Oh, sedihnya, oi. Sedih banget dengarnya. Ini pertanyaan saja deh buat saya. Apa kebijakan yang pernah raja ambil untuk kerajaan Kutai? Karena tadi saya dengar nih di dialog raja di awal, katanya Raja Malama itu terkenal dengan kebijakannya. Apa sih kebijakannya? Ya, benar banget. Saya terkenal dengan kebijakan saya, yaitu pengembangan sistem irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan produksi padi dan hasil pertanian lainnya, yang berdampak positif pada ekonomi kerajaan dengan meningkatkan ketersediaan dan kemakmuran rakyat. Oh, gitu ya. Kalau saya tahu nggak tentang kebijakan Raja Malama ini? Ya, saya juga tahu sedikit tentang kebijakannya dari kebijakan dari beberapa artikel, pembangunan benteng-benteng dan sistem irigasi. Raja Malama terkenal karena pembangunan benteng-benteng pertahanan yang kuat dan melindungi kejahatan dari serangan musuh dan juga pengembangan sistem irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan kebijakan ekonomi. Merupakan contoh awal dari upaya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan keamanan kesejahteraan rakyat dalam konteks sejarah Indonesia. Nah, itulah seputar kerajaan Kutai dan sudah sesi pertama seputar kerajaan Kutai. Terima kasih Raja sudah berpartisipasi dan mau datang ke podcast kita. Ini sangat membanggakan karena seorang Raja bisa bantu mengikuti saya dulu. Terima kasih juga, tapi kita di sini dulu ya untuk sesi kedua. Oke, sambil menunggu sesi kedua mungkin kita SPM dulu ya. Dan terima kasih. Kembali lagi sama kita berdua sebagai host podcast Kugara, Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kita balik lagi di sesi kedua dengan bintang tamu yang pastinya gak kalah keren ya sama bintang kita lagi. Betul banget nih Ran, langsung aja gak sih kita undang bintang tamu kita yang gak kalah keren sama Raja Malama tadi. Siapa itu sosok tamunya? Mari kita sambut Raja Malama. Terima kasih ya sambutannya. Saya adalah Maharaja Purnawarman, Raja dari Kerajaan Besar Tarumanegara, Raja ketiga dari Kerajaan Tarumanegara. Saya menjabat pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Nih, kayaknya kita langsung tanya aja ya daripada banyak menjelasin. Kerajaan Tarumanegara itu ada di mana sih Raja? Ya, Kerajaan Tarumanegara itu berada di sekitar daerah Bogor, Jawa Barat. Oh iya, Raja sebagai seorang raja pasti memiliki kebijakan untuk mensejahterakan rakyat. Juga kerajaan. Kebijakan apa sih yang ada di Kerajaan Tarumanegara itu? Ya, benar banget ya. Saya memiliki kebijakan yaitu di bidang ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, irigasi dan penerbitan koin emas, memberikan dampak positif yang signifikan pada ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Infrastruktur irigasi yang dibangunnya meningkatkan produksi pertanian dan keberlanjutan sumber daya air. Sementara penerbitan koin emas menguatkan perdagangan dan kepercayaan dalam sistem ekonomi kerajaan. Kedua kebijakan tersebut membantu meningkatkan kemakmuran dan stabilitas ekonomi kerajaan secara keseluruhan. Baik, terima kasih banyak Raja udah menjelasin dan ngasih kita ilmu yang banyak banget tentang Kerajaan Tarumanegara. Terima
berakhir sudah sesi dua kita. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya kalau terima kasih juga untuk Raja dan Sauzan dan Rani. Terima kasih udah jadi partner aku. Baik, kami akhiri sesi podcast kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum itu, mentari senja telah tiba. Hujan turun mulai terjatuh. Menutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke sesi Q&A. Jadi Jihan sama saya. Kapan didirikannya Kerajaan Kutai? Kutai itu berdiri sekitar abad ke-4 Masehi dan dikenal sebagai salah satu kerajaan Kutai. Apa saja contoh kebijakan Raja Purnawarman? Di bidang ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur irigasi dan penerbitan koin emas, memberikan dampak positif yang signifikan pada ekonomi kerajaan Tarumanegara. Infrastruktur irigasi yang dibangunnya meningkatkan produksi pertanian dan keberlanjutan sumber daya air. Sementara penerbitan koin emas menguatkan perdagangan dan kepercayaan dalam sistem ekonomi. Kedua kebijakan tersebut membantu meningkatkan kemakmuran dan stabilitas ekonomi kerajaan secara keseluruhan. Pertanyaan dari Presiden Akbar 2007. Apa alasan bentuknya kerajaan Tarumanegara? Iya, alasan runtuhnya kerajaan Tarumanegara yaitu pada abad ke-7 Masehi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tekanan dari kerajaan tetangga, perubahan politik internal, dan faktor ekonomi. Oke, terima kasih Raja. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ini kenapa nggak ada yang nyambut saya ya? Raja, ngapain di situ?